dengan gejala-gejala sindrom metabolik sebenarnya ya. Nah, ya, jadi kita lihat di sini lemak yang kita makan itu nanti dia akan diabsorpsi tentunya dalam bentuk lipoprotein ya di dalam darah ya, karena pembuluh di dalam darah itu dia harus larut ya. Kalau lemak saja kan dia tidak larut dalam air, dalam plasma. Nah, jadi dia harus dalam bentuk lipoprotein, di mana struktur dari lipoprotein itu sangat kompleks ya, ada kolesterolnya, ada asilgliserol, fosfolipid dan sebagainya ya. Nah, kemudian lipoprotein ini berdasarkan ukurannya di dalam plasma kita itu dan juga berdasarkan berat jenisnya itu kita bagi banyak ya, ada ini ya, yang paling besar itu adalah kilomikron ya, VLDL dan remnannya ya. Kemudian ini sekitar 30 nanometer ya ukuran partikelnya. Kemudian ada low density lipoprotein itu 20 sampai 22 nanometer, dan kemudian ada high density lipoprotein ini dia 9 sampai 15 nanometer ya. Jadi densitasnya juga tinggi ya. 1 sampai 1,2 gram per mililiter. Makanya dia disebut high density lipoprotein. Nah, kalau belajar di ilmu penyakit dalam atau di kardiologi ya atau di biokimia juga mungkin ada bahwa hiperlipidemi itu menurut Fredrickson dibagi atas beberapa tipe ya. Beberapa tipe, ada 5 tipe, ada tipe 1, 2A, 2B, 3, 4 dan 5. Jadi ada 6 tipe ya. Nah, di mana di sini tipe-tipenya ini ditandai dengan jenis-jenis lipid dan lipoprotein yang meningkat ataupun menurun kadarnya di dalam darah. Ya. Nah, ini tentu nanti berkorelasi klinis ya terhadap resiko terjadinya aterosklerosis juga. Ya. Nah, dalam kita men-treat atau tata laksana hiperlipidemi, tentu dengan melakukan atau pemberian medikamentosa itu menjadi pilihan yang kesekian ya, bukan merupakan pilihan yang pertama. Jadi sangat salah ya seseorang itu kalau misalnya dia menjumpai atau melihat bahwa kadar kolesterolnya meningkat, itu dia langsung mengambil obat atau mengambil obat anti kolesterol gitu ya. Nah, karena kita harus melihat dulu beberapa faktor-faktor resiko ya yang harus dikendalikan ya, yang harus dikendalikan untuk meningkatkan atau mengefisienkan tata laksana dari hiperlipideminya ya. Nah, jadi kalau dia ada hipertensi itu harus ditata laksana juga ya. Obesitasnya, diabetes. Ya, jadi pada diabetes juga itu cenderung terjadi hiperlipidemi karena gangguan dari metabolisme karbohidratnya ya. Kalau hanya diberikan obat untuk anti hiperlipideminya tetapi diabetesnya tidak ditangani, ini juga tentu tidak mencapai tata laksana yang diharapkan. Merokok juga ya, karena nikotin itu juga akan mempengaruhi dari metabolisme atau profil daripada lipid pasien tadi. Alkohol juga ya, dan ini semua bisa diperbaiki ya dengan pola diet yang baik, kemudian latihan fisik ya atau exercise ya, dan juga mengurangi stres. Kemudian faktor-faktor yang lain itu tentu kita bisa melihat adanya riwayat dari keluarga ya, dan juga apakah si pasien tadi sudah mengalami penyakit jantung koroner ya, dan juga pada
pada pasien pria ya yang laki-laki ini tentu resiko menjadi lebih meningkat ya, dan ini mempengaruhi pertimbangan kita untuk menggunakan obat-obat hiperlipidemi. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ini kalau kita menggunakan medikamentosa, maka di sini beberapa titik ya atau beberapa tempat yang bisa kita modifikasi ya. Jadi mulai dari biosintesisnya itu karena di sini menggunakan ada enzim HMG-CoA reduktase, ya, maka di sini bisa dihambat enzim ini dengan statin. Ya. Kemudian di sini karena pada diet tadi tentu diet yang mengandung lemak tadi tentu akan terjadi absorpsi lemak. Absorpsinya ini bisa dikurangi atau diminimalisir dengan ezetimibe. Ya. Kemudian nanti dalam metabolisme dari kolesterol tadi ya di hati nanti tentu akan menjadi garam-garam empedu atau bile acids ya atau ya asam-asam ya empedu. Kemudian nanti akan dicurahkan ke usus ya ke duodenum. Nah, tentu di sini dari cairan empedu ini juga mengandung metabolit dari kolesterol yang nanti akan direabsorpsi kembali ya. Jadi direabsorpsi. Nah, proses reabsorpsi ini bisa dihambat ya dengan kita memberikan bile acid sequestran. Ya, jadi di sini nanti akan diikat kolesterol yang ada di dalam cairan empedu tadi sehingga tidak direabsorpsi. Dan ini nanti akan terbuang melalui feses. Ya. Nah, kemudian di sini juga untuk katabolisme lipoprotein, fibrat di sini berperan, ya, dan juga di sini pengaruh-pengaruh hormonal juga di sini bisa berperan, ya. Nah, ini dia beberapa kelas dari obat-obat antihiperlipidemik. Jadi ada yang menghambat penyerapan empedu, cairan empedu, ya. Kemudian ada yang menghambat tadi kolesterol, absorpsi dari kolesterol, ezetimibe tadi, ya. Kemudian ada yang menghambat sintesis, kemudian golongan fibrat, niacin, dan inhibitor dari penyerapan nutrien-nutrien. Jadi lemaknya itu tidak diserap nantinya ya karena adanya obat ini tadi. Kita lihat satu persatu. Bile acid sequestran yang tadi di mana kalau sudah dari empedu ya dicurahkan tadi ke usus ke duodenum, kemudian nanti masuk ke usus halus dan akan diabsorpsi kembali. Proses reabsorpsi ini akan dihambat ya oleh resin ini tadi. Jadi ada kolestipol, kolestiramin, dan kolesevelam ya. Nah, ini nanti dia merupakan satu resin ya yang nanti akan membentuk ya akan mengikat nanti garam-garam empedu ini tadi ya akan diikatnya menjadi molekul yang lebih besar dan tidak larut dalam air sehingga susah direabsorpsi dan akhirnya akan keluar melalui feses ya. Nah, ini kalau berlangsung terus-menerus maka tentu nanti akan terjadi penurunan kadar kolesterol di dalam darah. Ya, ini ya tadi. Nah, jadi dia akan menurunkan kadar LDL sebanyak 8-24%. Namun, ya, kalau kita berikan resin ini nanti malah trigliseridnya akan naik ya. Karena nanti sel-sel hati akan memetabolisme akan meningkatkan metabolisme dari trigliserid ya. Sehingga pasiennya nanti menjadi hipertrigliseridemi ya. Ini akibat dari kita memberikan resin tadi ya. Jadi di sini dari usus ya mau direabsorpsi kembali ini dihambat oleh resin tadi ya.
Nah, kemudian ya efek sampingnya dia sebenarnya tidak diserap ya untuk si bile acid sequestran tadi, dia sendiri itu tidak diabsorpsi sehingga efek dari obat tadi itu secara sistemik itu sedikit ya. Nah, namun dia akan menimbulkan ini kembung ya, menimbulkan kembung karena tadi di dalam ususnya itu akan penuh dengan partikel-partikel polimer yang cukup besar tadi yang mengikat komponen-komponen dari cairan empedu ya. Nah, kemudian bisa terjadi dispepsia dan karena absorpsi lemak juga akan menurun, maka tentu vitamin-vitamin yang larut dalam lemak ya, vitamin A, D, E dan K ini absorpsinya akan menurun. Sehingga nanti ya kalau defisiensi vitamin K maka akan terjadi perdarahan ya, pemanjangan massa perdarahan. Kemudian nanti defisiensi vitamin D, maka absorpsi kalsiumnya juga akan berkurang ya. Dan jika pasien yang menggunakan warfarin dan digoxin, maka absorpsi dari obat-obat ini juga akan dipengaruhi ya. Jadi bile acid sequestran ini dia akan mengganggu proses absorpsi ya, lemak ya, dan juga vitamin larut lemak serta beberapa obat ya. Dan juga nanti akan pasiennya mengeluh kembung ya. Kemudian yang kedua yang mirip dengan resin tadi ini adalah ezetimibe ya. Nah, ezetimibe ini dia inhibitor dari absorpsi kolesterol. Nah, bedanya dengan resin tadi, kalau ezetimibe dia nanti akan diabsorpsi ya. Diabsorpsi oleh sel-sel di enterosit ya, dan kemudian mengalami glukuronidasi, kemudian dia nanti akan mengalami resirkulasi dari secara resirkulasi enterohepatik ya. Nanti diabsorpsi masuk ke hati, kemudian keluar lagi lewat empedu ke usus, diabsorpsi lagi ya. Nah, ini nanti juga dia akan menginhibisi absorpsi daripada kolesterol ya, terutama LDL. Nah, jadi dia menurunkan LDL, tapi terhadap HDL dan trigliserid, ezetimibe ini tidak begitu berperan. Ya. Nah, ini yang paling sering yang diberikan itu adalah sintesis dari kolesterol itu sendiri, ya. Karena di sini ada enzim HMG-CoA reduktase. Nah, ini penting untuk sintesis kolesterol. Maka ini bisa dihambat ya dengan statin. Ada simvastatin sebagai prototipnya ya. Kemudian turunannya ada pravastatin, ada atorvastatin ya. Nah, ini jika diberikan maka nanti trigliserid ini akan turun ya. Nah, jadi di sini kita lihat ya bahwa proses pembentukan kolesterol ya, proses pembentukan kolesterol ini dihambat di sini di jalurnya ya. Nah, sehingga nanti ini akan kolesterolnya menurun ya. Kemudian nanti akan mempengaruhi juga terhadap peningkatan dari LDL reseptor ya. Jadi LDL reseptor ini akan meningkat sehingga nanti akan mengambil ya, mereuptake LDL yang ada di darah ya atau di plasma untuk masuk ke dalam sel ya, sehingga nanti LDL-nya juga akan turun. Nah, ini statin punya efek yang cukup bagus ya, sangat disenangi karena ada pleiotropic efek ya, di mana selain dari dia menurunkan kadar kolesterol, jadi statin ini juga memperbaiki fungsi endotel, kemudian menurunkan terjadinya koagulasi di darah, ya, kemudian menurunkan inflamasi dan mempertahankan stabilitas dari plak. Ya. Nah, ini sangat membantu untuk mencegah terjadinya penimbunan atau plak yang lebih besar ataupun plak yang ruptur. Ya. Jadi ini salah satu efek tambahan dari statin yaitu pleiotropic effect, sehingga statin menjadi pilihan yang disenangi sekali ya untuk mengatasi hiperlipidemi. Nah,
yang perlu diperhatikan dalam pemberian statin adalah interaksinya dengan obat-obat lain, ya. Jadi statin ini dia merupakan substrat dari enzim sitokrom 450 3A4, ya. Dan dia akan menginhibisi enzim ini tadi, ya. Nah, dia akan menginhibisi enzim ini tadi. Nah, jadi kalau misalnya dia dikombinasi dengan makrolida, ya, dikombinasi dengan makrolida ini sendiri akan menginhibisi enzim ini sehingga nanti kadar statin itu akan meningkat, ya. Jadi statin merupakan substrat, dia dimetabolisme oleh enzim ini. Statin itu sendiri menghambat aktivitas dari enzim, ya. Nah, jadi ditambah lagi kalau dikombinasi dengan makrolida, eritromisin, ya, klindamisin, ini nanti akan menghambat lagi, menginhibisi lagi enzimnya sehingga kadar statin dalam darah itu akan meningkat sehingga akan menimbulkan efek yang tidak diharapkan dari statinnya. Sama juga dengan siklosporin, ketokonazol, amiodaron, verapamil, obat-obat ini juga menghambat sitokrom P450 sehingga nanti kadar statin di dalam darah juga nanti akan bisa meningkat, ya, karena metabolismenya melambat, ya. Nah, kemudian juga dengan amlodipin ini juga, ya, amlodipin ini dia merupakan substrat dari sitokrom P450 sehingga dengan amlodipin rebutan tempat di sitokrom P450 sehingga amlodipinnya memakai atau menduduki enzim ini sehingga statinnya itu nggak dapat tempat, jadi statinnya tidak dimetabolisme, ya. Nah, jadi kalau dikombinasikan dengan semua obat ini maka kadar statin dalam darah itu bisa meningkat dari yang kita prediksi, gitu, ya, sehingga akan muncul efek yang tidak diharapkan. Nah, apa yang efek yang tidak diharapkannya itu, ya, yaitu, ya, kalau ringan itu adalah masalah gastrointestinal. Tapi ada masalah yang cukup berat itu ada miositis atau rhabdomyolysis, ya. Dan ini terutama kalau kita kombinasi dengan amlodipin ini sering sekali pasien akan mengeluhkan nyeri, ya. Kalau pasien menggunakan statin, ya, digabung dengan amlodipin atau obat-obat yang tadi, kalau dia mulai mengeluhkan rasa tidak nyaman di otot-ototnya, ini harus segera diperiksa lagi, ya. Harus segera dicek apakah sudah terjadi masalah pada ototnya, terjadi miositis, ya. Kalau sudah terjadi itu maka statinnya harus diturunkan kadarnya, ya. Nah, kemudian ini, ya, farmakokinetik dari statin, ya. Ini kita lihat di sini simvastatin bioavailabilitasnya cukup rendah, ya. Yang lain-lain cukup tinggi. Nah, serivastatin ini sangat tinggi sekali bioavailabilitasnya. Tapi bioavailabilitas yang tinggi justru malah merugikan karena terjadi efek samping, ya, karena dia banyak sekali berada di dalam darah, ya, sehingga muncul efek samping rhabdomyolysis. Nah, akhirnya serivastatin ini tidak digunakan, ya, karena dia terlalu banyak masuk dalam darah, ya. Nah, jadi lebih aman menggunakan malah justru yang simvastatin karena dia atau lovastatin, ya, dia bioavailabilitasnya rendah sehingga risiko terjadinya rhabdomyolysis atau kelemahan dari otot rangka itu tidak begitu tinggi, ya. Dan atorvastatin misalnya, ya, ini juga disukai atorvastatin karena metabolitnya nanti aktif sehingga nanti masa kerjanya itu akan panjang, ya. Karena dia metabolitnya juga aktif, ya. Jadi setelah dia di metabolisme dia masih aktif juga. Nah, kemudian ada lagi obat yang namanya masuk golongan fibrat, ya, atau asam fibrat. Nah, ini dia kerjanya melalui reseptor pipar alfa, ya. Nah, ini obat yang cukup lama. Nah, ini setelah statin ini banyak digunakan itu fibrat. Ya. Ya. Mesti ada konektornya, ya. Nggak ada. Pakai ini aja lah nanti, mungkin Bang Iman.
Mac. Ini bisa kali ya? Atau di sini aja lah Bang? Nanti Wan download aja Zoom di situ. Oke. Nah, jadi ini yang golongan fibrat ya. Contohnya gemfibrozil dan fenofibrat. Nah, ini dia ada gemfibrozil, clofibrat ya, fenofibrat dan sebagainya. Nah, yang ini juga clofibrat sudah nggak digunakan lagi karena peningkatan mortalitas dan efek samping, tapi fenofibrat masih. Ya. Nah, ini vitamin B3. Sebenarnya vitamin B3 ini juga bagus dia untuk mengendalikan atau niacin ya, untuk mengendalikan profil lipid. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat ya bahwa dengan diberikan niacin nanti akan meningkatkan plasma dari HDL. Ya. Nah, nanti kemudian akan mempengaruhi nanti metabolisme dari LDL juga ya. Nah, efek sampingnya dari niacin ini cuman yang paling sering itu adalah cutaneous flushing karena untuk sebagai obat anti hiperlipidemi dosisnya tinggi, beda dengan dosis untuk suplemen vitamin B ya. Jadi dia sampai 1,5 sampai 3 gram ya, 1,5 sampai 3 gram per hari. Nah, sehingga yang terjadi itu adalah nanti akan mengalami flushing ya. Jadi kulitnya warna kemerahan ya. Kemudian terasa panas dan juga ada gatal-gatal ya, asam uratnya meningkat. Nah, juga terjadi gangguan dari sensitivitas insulin ya, dan juga ada miopati. Nah, ini pula yang kurang disenangi ya dari niacin ini. Nah, ini yang paling sering juga ya untuk orang-orang yang pengen kurus ya. Jadi pengen makan goreng-gorengan, makan yang berlemak tapi nggak pengen gemuk, maka dia pakai inhibitor dari lipase ya. Jadi lemak yang dimakan itu kan harusnya dicerna oleh lipase ya. Pankreatik lipase menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga nanti akan memfasilitasi untuk absorpsinya. Nah, jadi orang pengen praktis kalau misalnya makan lemak, kemudian makan dengan orlistat ya, nama dagangnya Semical. Ini nanti dia enzim lipasenya dihambat sehingga lemaknya masih tetap dalam bentuk partikel besar ya, tetap dalam bentuk lemak gitu, sehingga tidak bisa diabsorpsi ya. Nah, namun karena dia tidak bisa diabsorpsi, akhirnya terjadi steatore ya, fesesnya itu jadi berlemak gitu ya. Jadi yang keluar itu ya makan lemak, keluarnya lemak, dan ini ya kurang nyaman gitu ya. Nanti bisa lagi duduk atau lagi di mana gitu, kemudian mules dan nggak bisa ditahan, akhirnya terus kemudian bisa terjadi bisa buang air besar. Jadi beberapa orang kadang mesti pakai pampers ya gitu ya, karena nanti tiba-tiba nggak tertahankan, nanti udah buang air besar aja gitu ya. Nah, dan itu buang air besarnya berminyak sekali ya, karena memang minyak yang dikonsumsi itu tidak diabsorpsi sama sekali. Nah, ini dia ya. Jadi harusnya itu lemak yang masuk itu dicerna, dipotong-potong oleh lipase ya. Potong-potong menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga nanti akan bisa diserap. Nah, tapi dengan lipase ini dihambat oleh orlistat tadi, maka lemak yang tadi bentuknya besar-besar tadi ya tetap dalam bentuk ini sampai keluar melalui feses ya. Jadi fesesnya pun akan berminyak gitu ya, berminyak. Nah ini beberapa rangkuman dari yang kita diskusikan ya. Jadi dengan statin ini nanti kalau diberikan statin, efeknya terhadap profil lipid, trigliseridnya turun, LDL-nya turun, HDL-nya naik. Ya. Kemudian kalau diberikan bile acid binding resin, trigliserid ini tidak dipengaruhi, bahkan cenderung terjadi peningkatan. Ya. Kemudian ini LDL-nya turun, HDL-nya naik. Ya. Demikian juga ini dengan fibrat, asam nikotinik, dan ini bisa dilihat ini bagaimana profil lipid pengaruhinya.
Nah, jadi kalau misalnya kita periksa pasien ya profil lipidnya, ini dia kalau misalnya LDL-nya yang naik, maka first option-nya itu adalah statin ya. Hati-hati dengan kejadian miopati ya. Bisa dikombinasi dengan ezetimibe. Ya. Nah, kalau misalnya HDL-nya yang turun tapi yang lainnya normal, maka bisa kita berikan niacin ya. Nah, atau biasanya kalau HDL-nya saja yang turun, nggak pun dikasih niacin, kita berikan apa? Misalnya omega 3 ya. Nah, itu untuk meningkatkan HDL juga. Nah, ini kemudian yang lain profil-profil lipid yang lain dan ini ada pilihannya. Biasanya lebih banyak ini adalah statin menjadi pilihan utama ya. Nah, tetap walaupun sudah menggunakan obat-obatan tadi, jangan lupa untuk lifestyle modification ya supaya tetap bisa dikendalikan kadar lemaknya dengan baik ya. Dan juga karena penggunaan obat-obat hiperlipidemi ini juga syarat dengan efek samping tadi ya. Jadi bukannya dia begitu simple tapi pasti akan ada efek samping juga. Jadi lebih bagus dengan modifikasi lifestyle. Jika sudah terkontrol maka tidak perlu menggunakan obat-obat penurun lipid ya. Nah, ini dari Fornas ya, kalau yang tersedia di layanan kesehatan ya. Atorvastatin ini tersedia tapi di vaskes lanjut ya, di tingkat 2 dan tingkat 3. Jadi di rumah sakit rujukan ya. Nah, ini juga Fenovibrat juga tersedia di vaskes lanjutan, Gemfibrozil juga, Pravastatin. Nah, jadi yang tersedia itu di layanan primer itu cuman simvastatin ya. Simvastatin tadi ya. Yang ini ya, simvastatin ini tersedia di tingkat 1. 1 2 3 itu tersedia simvastatin. Nah, jadi pesannya adalah ya sebagai dokter umum di layanan primer itu kalian harus benar-benar bisa mengetahui tentang simvastatin tadi ya, dosisnya, kemudian efek sampingnya, cara pemakaiannya dan sebagainya ya, dan apa yang perlu diperhatikan oleh pasien jika menggunakan simvastatin tadi ya. Jadi minimal kalian harus memahami betul tentang simvastatin, ditambah lagi dengan pengetahuan obat-obat yang lain, di mana nanti obat-obat yang lain itu bisa diberikan kalau di sistem JKN itu pada layanan lanjut ya, atau nanti pada program rujuk balik kalian juga bisa meresepkan obat-obatan tersebut. Mungkin demikian untuk pemaparan mengenai farmakologi obat anti hiperlipidemi. Oke, ada yang mau bertanya kira-kira? Oke. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin kita cukupkan kuliah pada pagi hari ini. Ya.